Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Janu Hindarto. Pada video kali ini saya masih membahas tentang grafika 3 dimensi, yaitu sekitar transformasi pandang atau bagaimana cara menggambar objek 3 dimensi. Pertama saya akan mereview secara teori, lalu kita akan melihat demo programnya. Jadi pada intinya kita akan mendefinisikan objek. Jadi nanti di dalam demo ada ya dua macam objek. Objek yang sederhana, piramida misalkan, ini kerucut ya. Yang kedua nanti bagaimana cara menggambar bola misalnya, yang mana diperlukan proses pencarian atau pemodelan bola itu sendiri. Jadi secara umum setelah kita mempunyai definisi objek 3 dimensi yang akan kita buat gambarnya di layar monitor, di mana kita akan membuat dengan representasi polygon surface, gitu ya. Kita akan membuat wireframe, ya, tidak sampai rendering. Misalkan objek berada di sistem koordinat 3 dimensi yang menggunakan sistem koordinat 3 dimensi X, Y, Z, ini kaidah tangan kanan. Kemudian kita harus mendefinisikan yang namanya sistem koordinat pandang atau sistem ya berada di mana kamera kita berada atau mata kita ada di mana di situ ada bidang pandang. Misalkan cara berpikir yang lebih sederhana di dalam proses transformasi pandang ini, yaitu kita buat sebuah sistem koordinat pandang yang warnanya berbeda ini ya, dengan warna yang ini hitam, misalkan ini kita buat warna yang berbeda, dimana ini menggunakan kaidah tangan kiri X, Y, Z nya positif berhadapan dengan sumbu Z positif di objek dimana didefinisikan. Intinya bagaimana kita membaca koordinat, misalkan puncaknya kerucut ini adalah 482, itu terhadap sistem koordinat pandang ini menjadi berapa, dimana kita akan meletakkan sistem koordinat pandang ini, jaraknya sumbu Y nya ini, Y pandang dengan Y objek itu misalkan dengan jarak D sama dengan 10, maka 482 ini dibaca dari origin 00 koordinat pandang akan menjadi 488 ya. Dari mana? Karena secara ini kan sejajar, sumbu X dan sumbu Y sejajar, sehingga 48 tetap menjadi 4,8. Sedangkan Z-nya 2 itu di sistem koordinat objek di sini. 2 artinya Z-nya 2 kalau dibaca dari sistem koordinat pandang menjadi 10 dikurangi 2 menjadi 8. Misalkan ada titik yang lain di sini 080, maka akan menjadi 0810 tentunya. Seperti itu saja sederhananya. Nanti di program saya, sistem koordinat pandang ini akan saya putar supaya bisa melihat objek dengan lebih leluasa dengan perputaran sudut alfa dan beta ya, menggunakan rotasi terhadap sumbu Y sejauh alfa ini. Jadi ini kita seolah-olah kita putar sejauh alfa dengan pusatnya sumbu Y, dan sejauh
beta dengan pusatnya sumbu X. Dengan demikian kita bisa melihat dari atas objek, dari samping yang kita kehendaki gitu ya. Kalau hanya dari tampak dari sini saja, ini nanti tampaknya objek akan tampak dari samping saja ya. Tidak bisa leluasa melihat-lihat, menjalankan ya, kamera kita berjalan menuju tempat sembarang begitu ya. Tapi ini hanya terbatas dengan rotasi alfa beta begitu ya, 2 kali sudut. Kemudian sedikit tentang transformasi pandang tadi sudah secara garis besar. Sekarang di mana koordinat 488 atau 0810 ini masih 3 dimensi. Karena layar kita itu 2 dimensi, maka kita harus melakukan yang namanya wajib salah satu teknik peraga, yaitu namanya proyeksi ya. Proyeksi yang kita ambil di sini misalkan proyeksi perspektif ya. Jadi kita harus menentukan dulu bidang pandangnya ini yang saya beri tanda merah ini sebagai bidang pandang. Nanti layar kita seolah-olah ada di sini, dan semua titik-titik yang ada di objek yang akan kita gambar itu nanti akan menjadi titik-titik dalam bidang pandang ini ya. Ini sudah satu bidang, 2 dimensi ya. Bagaimana cara melakukan transformasi proyeksi perspektif terutama? Maka ada yang namanya pusat proyeksinya, pusat proyeksi perspektifnya. Kita bisa menentukan di titik seperti ini 00, min 5 ini sebagai E misalkan, atau di program saya nanti ini D, ini DL misalkan. Atau kita bisa melakukan proyeksi perspektif yang pusatnya berbeda, yaitu bidang pandangnya Z sama dengan E, pusatnya tentunya 000 di sini pusatnya. Jadi bidang pandangnya agak maju ke sana. Jadi kalau tidak salah nanti di program saya ini saya set 70 misalkan, di mana bidang pandangnya saya majukan 20. Jadi masih ada stand 70 dikurangi 20 50 untuk objek yang di sini. Harapannya ya ini tentunya tidak berdekatan dengan objek supaya objek bisa dilihat gitu ya. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat gitu. Sehingga kita nanti akan melakukan rotasi, melakukan transformasi di objek ini bisa dilihat dengan bagus gitu ya. Pada dasarnya sama, rumusnya hanya perbandingan. Jadi misalkan kalau pakai yang ini gitu ya, yang seperti digambarkan ini, pusatnya di 00, min 5, bagaimana memproyeksikan titik 488 misalkan menjadi titik di bidang ini menjadi sama, Z-nya sama dengan 0 gitu ya, ZV-nya sama dengan 0, maka kita menggunakan perbandingan seperti ini. Jadi misalkan dituliskan di sini untuk contoh yang kedua saja 0810 misalkan 0810, maka Y-nya tentunya 8 yang di sini. Kita mencari Y yang di bidang pandangnya di sini. Ini 00-nya di sini ya. Bidang pandangnya sini, titik atau pusat proyeksinya di sini. Nah, sehingga perbandingan ini mencari Y ini adalah sebetulnya Y dibagi 5 sama dengan 8 dibagi 15. Sehingga Y sama dengan 5 kali 8 dibagi 15, sekitar 2,2/3 atau 2,667 misalkan, seperti ini. Kalau X-nya ini X-nya misalkan di sini 4 X-nya yang ini ya 4, maka 5 ditambah 8, jadi 4 itu Z-nya 8, 5 tambah 8 menjadi 13, bukan 10 ya. Maka X-nya sama dengan 5 kali 4
ini dibagi 13 sama dengan yang tadi. Nah, sehingga hasilnya kalau 0, 8, 10 menjadi 0,2,667, ini sudah 2D. Kalau yang 488 menjadi X-nya sudah kita cari menjadi 20/13, Y-nya yaitu 40/13 ya. Ya. Dengan rumusnya yang menggunakan ini ya, menggunakan itu. Kalau ini saya majukan, nanti rumusnya menjadi seperti ini. Ya, pada dasarnya sama saja. Kalau pusatnya di sini, bidangnya maju begitu. Nah, ini tarik garis gitu, pada dasarnya sama, hanya membedakan di sininya itu Z min ini E gitu ya. Itu sekitar transformasi pandang dan proyeksi. Sekarang kita akan menuju ke demo program. Kita lihat program yang pertama. Sebelum ke program, saya mendefinisikan sebuah piramid ya, sebuah piramid. Nanti kita bisa melihat lagi koordinatnya. Piramid ini saya definisikan menggunakan file teks seperti ini. Terdiri dari 5 titik dan 5 poligon ya. Mungkin saya jalankan dulu piramid yang saya maksud ya. Jadi saya ingin membuat piramid yang seperti ini. Ini titik yang saya definisikan adalah 5 titik. Ini menunjukkan bahwa urutannya mulai titik pertama 050. Di sini adalah titik 050. Y-nya adalah ini. Jadi piramida ini berdiri searah dengan sumbu Y. Sini 0,0. Kemudian ada titik min 2, 0 min 2. Min 2 berarti X-nya min 2. Ya. Kemudian titik yang ketiga, kita lihat titik yang ketiga adalah 2, 0 min 2. Dua 0 min 2. Ada di mana titiknya 2? 2 X-nya berarti 2. X-nya 2. X-nya 2. 0. Y-nya 0. Semua yang di dasar ini Y-nya 0. Kemudian min 2. Z-nya di sini min 2. Jadi urutannya titik pertama ini, titik kedua yang itu, titik ketiga yang ini 23, titik yang keempat 202, titik yang ini tentunya, titik yang kelima min 202 yang itu. Kemudian setelah kita mendefinisikan titik-titiknya ini, tidak harus bulat ya, bisa real, maka 5 poligon yang saya maksud, supaya jelas saya memberi seginya di sini. Segi 4 adalah yang bawah, di mana segi 4 itu dibentuk dari nomor titik yang berikutnya ini. Nomor titik 2, 3, 4, 5, yaitu 2, 3, 4, 5. Jangan sampai salah urutannya, bukan 2, 5, 4 atau 2, 4, 3, 5 misalkan. 2, 3, 4, 5 atau 3, 4, 5, 2 juga bisa. Kemudian 4 ini segitiga. Segitiganya saya mulai dari yang belakang. 3 segitiga yaitu 1, 2, 3 yang ini.
tentunya kembali ke sini lagi, ke satu lagi ya, tidak perlu saya tuliskan. Dengan 3 cukup, berarti titiknya 125, 125 yang belakang sini, segitiga yang ini, dan 134 yang samping sini, dan 145 yang ini. Oke, itu cara mendefinisikan objek dengan representasi poligon surface, karena permukaannya poligon, segitiga, segi empat, dan segi yang lain. Nah, kemudian di program ini juga saya bisa menampilkan ya bukan wireframe misalkan. Kita tampilkan ya seperti ini. Ini hanya urutannya saja, yang belakang saya gambar dulu dengan fill, kemudian tentunya tertimpa yang depan, sehingga kalau seperti ini lebih mudah dilihat, oh ternyata objeknya seperti itu ya. Kita kembali ke wireframe lagi untuk melihat bagaimana alfa beta ini. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di gambar tadi, kita mulai dengan alfa 0, beta 0. Yang tadi defaultnya berapa tadi? Ya, itu defaultnya. Seperti ini. Jadi X, Y, Z-nya ini betul-betul mengarah ke mata kita. Jadi nggak kelihatan sumbu Z-nya pas gitu. Kalau kita ingin melihat naik sedikit dong. Nah, kalau naik sedikit berarti saya merubah, kalau tadi alfa itu terhadap sumbu Y, betanya ini. Beta saya isi dengan 10 derajat saja. Apa yang terjadi? Ya, seperti ini. 10 derajat. Misalkan betanya agak besar, 30 derajat dong. Ya, seperti ini. Kayaknya nggak enak nih, kita pas di sumbu YZ-nya nggak kelihatan nih garis lurus. Ya, karena kita belum merubah alfa. Ya, kalau alfanya kita rubah sedikit saja, geser 10 derajat, kita akan mendapatkan seperti itu ya. Ya, itu maksudnya alfa beta. Cara lain transformasi pandang yang lebih sederhana, dimulai dari sumbu Y dan sumbu X nya sejajar, sumbu Z nya saling berhadapan, lalu kita putar terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Kita bisa melakukannya dengan random juga bisa. Nah, ini kita bisa melakukan ya semacam ya animasi, tapi sebenarnya ini hanya merubah nilai alfa dari alfa sekarang menjadi alfa sampai alfa sudut 360 derajat ya. Kalau saya putar ini menjadi seperti ini ya. Kita teruskan, tadi tidak hanya 10, kita bergeser terus untuk melihat dari bagian objek yang belakang, berputar-putar begitu menurut sumbu Y. Ini itu memutar alfanya ya, tapi kembali ke pas 360 lagi. Kita bisa mencoba view lagi seperti tadi, atau biar lebih jelas saya akan putar terhadap beta ya. Beta ini supaya kelihatan terhadap sumbu X ya, maka alfanya dinolkan juga bisa, atau seperti ini juga nggak apa-apa. Kita animasikan walaupun ini posisinya kurang ke atas ya, nggak apa-apa. Kita lihat bahwa itu ada perputaran terhadap sumbu X. Ya, terhadap sumbu X ya. Ya, begitu. Kita view lagi ya, seperti itu.
kita putar terhadap alfa, nah ini lebih kelihatan kita karena melihatnya dari atas, kita terus seolah-olah mengelilingi piramida ini gitu ya. Tapi kalau beta itu kita mengelilingi tapi lewat bawah ya, lewat bawahnya, sehingga kurang enak pandangannya begitu ya. Tapi dengan alfa beta kita bisa melihat dari arah yang mana saja gitu ya, tapi dengan cara mengeset alfa beta ya. Saya kira itu. Kemudian ya ini ada translasi rotasi skala ini untuk memperbesar ya menjadi lebih besar dan seterusnya. Rotasi tadi itu sudah translasi geser ya. Yang kedua, saya akan bagaimana kalau objek yang akan kita tampilkan itu tidak sesederhana piramida tadi ya, yang hanya 5 vertex, 5 titik dan 5 poligon, tapi bola gitu ya. Bola ini bisa kita dekati dengan wireframe. Jadi kita bisa mendekati bola dengan sebelum saya menjelaskan bagaimana mendefinisikan titik-titiknya, coba kita demokan dulu bola yang saya maksud. Jadi bolanya ada MN, ini adalah kita mau membagi berapa segi 4, ini pakai segi 4. Kita dekati bola itu dengan, sementara defaultnya ini 60 kali 60 segi 4 ya, mungkin tepatnya berapa, tapi nanti membagi ya, kita view dulu ya, view yang ini ya. Membagi dari sini setengah putaran itu 60, nah kesininya juga 60 gitu ya. Jadi kurang lebih segi 4-nya ada 60 kali 60. Atau kita coba yang sedikit dulu ya, sedikit saja, misalkan 4 gitu ya. Ini tidak harus sama sih, 42 begitu ya. N-nya yang mana, kita lihat N 42 ya, kurang begitu kelihatan 42, 44 aja lah, 44 ya. 44 ini ya, animasinya ini sementara belum ya. Ini 4 artinya kita bagi kesininya 1, 2, 3, 4. Oke lah, ada 4. Kok ini segitiga ya? Karena yang ujung di sini otomatis segitiga nanti ya. Titik segi 4-nya jadi sama di sini ya. Sementara yang di sini ini nggak begitu kelihatan ya. Ini 1, 2, yang balik sana ada 3, 4 juga ya. Nah, nanti kalau saya putar ini ada animasi, misalkan yang agak banyak sedikit 10, 10, 10, maka kita bisa melihat bola yang sudah agak menyerupai seperti itu ya. Ya. Ini animasi ini ya, kita buat animasi ini hanya latar belakang kampus UGM. Nah, bolanya agak terlalu ya kelihatan di sini. Ini 10 dibagi 10 sana sudutnya, yang kesini muter pun dibagi 10 gitu ya. Animasinya agak ya alfa betanya bisa kita set di sini juga tadi ya. Kalau mau view ini kita bisa menggeser kurang kemana, ini alfa betanya di nolkan misalkan ya, bisa seperti itu dan seterusnya ya. 0-0-nya ada di mana ya, budanya seperti itu. Kalau kita putar 50 derajat, alfanya berarti ke sana ya. Oke. Yang ini 50 00 dulu. Ya. Oke, kita sekarang coba yang agak banyak tadi, standarnya ya 50 juga nggak apa-apa, 50 50.
seperti itu. Lalu kita coba animasikan ya. Sudah kelihatan bulatnya ya. Ya. Dengan perputaran yang alfa betanya kita putar gitu ya. Kalau mau banyak juga bisa, tapi tentunya kalau dianimasikan akan sedikit. Kita view dulu 150 ya. Ya, Kak. Ya. 100 dulu. Tidak sama juga nggak apa-apa. Ya, perlu waktu untuk mengenerate titik-titik tadi. Dengan alfa yang standarnya tadi standarnya tadi berapa ya tadi ya? Ya. Oke, ya seperti itu. Kita kembalikan ke 60 gitu. 60 ya, seperti itu kita animasikan ya. Ya, tidak terlalu kelihatan 60, 50 itu hampir-hampir sama, cuman gerakannya menjadi sedikit agak lambat gitu. Ya. Sekarang saya akan melihat bahwa ya kelihatan bola di sini yang belakang tidak tampak ini. Segimpat-segimpatnya kita ya sudah sedikit menggunakan hidden surface removal ya. Tapi dengan cara yang masih sederhana ya, pakai metode ya kita urutkan saja ini. Kita urutkan segimpatnya ini dari belakang ditimpa yang depan begitu, sehingga terlihat bahwa yang kalau dibuat wireframe gitu nanti agak kacau. Artinya melihat ya, nanti kita bisa coba semuanya akan kelihatan. Nah, sekarang kita menuju ke kita coba yang wireframe tadi ya. Wireframe, jadi urutannya di sini baca data objek ini yang mana baca data itu kita buat modelnya atau kita generate menggunakan rotasi saja, sederhana sebetulnya pemodelannya. Kemudian D-nya ya, D-nya menggunakan 20 di sini. Kalau di sana tadi D-nya 70 ya. Nah, kita lihat sedikit programnya. Jadi diawali dengan baca data lalu transformasi pandang. Ini menggunakan rumus rotasi alfa beta ini, rotasi alfa. Ada beta alfa ini ya, alfa beta jadi satu rumusnya sehingga lebih. Kemudian hidden surface-nya kita gunakan hidden surface di situ. Misalkan kita tutup hidden surface removal-nya kita tutup, lalu proyeksinya DL-nya 15 di sini ya. Dengan rumus yang sudah kita cari tadi ya. Ada faktor X dibagi Z dan seterusnya, Y dibagi Z aja. Terus transformasi layar dengan menggunakan viewport tadi 600 kali 800 di sini. Terus digambar poligonnya. Jadi kita cobakan lagi. Ya kita view tadi ya. Ya mungkin nggak begitu kelihatan ya. Ya campur gambarnya, garis-garisnya. Kalau animasinya mungkin bisa kita cek animasinya ya. Animasinya tadi belum kita tutup ya. Kita coba animasinya. Jadi animasi menggunakan latar belakang gambar UGM, lalu kita iterasi. Iterasinya 120 putaran begitu. Dengan hiddennya ini kita tutup coba. Lalu ya
alfanya kita tambah 1, betanya kita kurangi ya, untuk apa, kemudian kita tahan dengan slip berdasarkan M-nya, karena kalau M-nya kecil nanti supaya nggak cepet-cepet ya. Kita view dulu ya, menjadi cepat, tapi ya akan ya kebetulan karena menggunakan proses penggambaran poligonnya ini dari belakang memang, jadi ya itu kelihat ada yang kedobel mas ya. Tidak ada jaminan untuk belum ada proses mengurutkannya. Oke, kita lihat, kita buka lagi. Dan untuk ini ya kita buka lagi ya. Oke. Jadi langkah-langkahnya secara garis besar baik yang tadi piramida dan ini sama, hampir sama saja. Dimulai dari baca objek, transformasi pandang, lalu kalau ada hidden surface removal di situ teknik kita terapkan, kemudian baru proyeksi transformasi ke layar atau ke viewport ya. Ya, gambarnya ini sudah di viewportnya. Sekarang bagaimana mengenerate titik tadi yang kalau piramida cukup sederhana, kalau di sini sebetulnya menggunakan rotasi biasa. Jadi kita perlukan rotasi terhadap sumbu Z, rotasi terhadap sumbu X. Baca datanya dimulai dari ya ini ada titik X, Y, Z ya. X-nya, jadi kita membuat dulu arah di rotasi Z itu ya, di rotasi Z, rotasi terhadap sumbu Z. X-nya dimulai dari 8, 00 ini, lalu dirotasi dengan sudut 180 dibagi M, jadi separuhnya itu ya, 180 dibagi M yang Z, tapi yang di sini 360 dibagi N yang M ya. Tidak perlu muter dua-duanya. Jadi hasilnya XPYP ini kita masukkan ke variable array 2 dimensi ini adalah menyimpan koordinatnya, koordinat titiknya tadi. Jadi setelah dirotasi dari M-nya dari 1 sampai M dengan sudut itu, terus kita putar mendapatkan itu dengan ya mengatur indeksnya ini I0, lalu kita double loop di sini I dan J kita atur, MN-nya ini hanya awalnya separuh saja, lalu kita putar 360 ya. Jadi setelah setengah putaran terhadap sumbu Z, baru kita putar terhadap sumbu X. Tadi ingat Z sumbu Z, kemudian sudah mendapat setengah lingkaran ya, dengan titik-titiknya, baru kita putar 360 untuk mencari semua titik IJ-nya di sini. Nah, penyimpanan dasarnya di sini. Ini hanya membuat titik awal, lalu diputar di situ, disimpan di situ. Nah, berikutnya adalah menentukan poligonnya ini. Poligonnya tentunya dari ya dengan mungkin sedikit agak rumit. Nah, ini mendefinisikan segi 4 tadi dengan cara satunya ditentukan dulu, titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Nomor titiknya ini sebetulnya hanya mencatat nomor titiknya saja, dimana sebanyak M dan N, segi 4 tadi kita beri nomor titik berdasarkan indeks IJ-nya. Saya kira itu. Sekali lagi masih banyak tantangan untuk menggambar secara 3 dimensi objek yang kita inginkan ya. Ya, ini belum ada lighting dan seterusnya, belum sampai rendering. Saya kira itu pertemuan
penjelasan tentang transformasi pandang dan proyeksi serta demo program. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.